Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 bakalan mempresentasikan rejuvenasi komik. Next slide. Untuk anggota kami ada Aurelia Azhara, Asa Permata, mohon maaf. Selanjutnya ada Meta Paramita, Rosa Rahmania, Sandi Hirmawan, dan saya sendiri, Sanya Cleoresta. Next slide. Baik, buat yang pertama bisa dimulai dari Meta. Oke, pengertian rejuvenation. Kata rejuvenation yaitu berarti peremajaan atau pembaharuan. Dalam bahasa pemasaran, rejuvenasi yaitu merupakan suatu proses untuk melahirkan kembali suatu bentuk produk dengan melakukan perubahan yang sangat nyata, sehingga itu bisa menjadi mengubah persepsi, citra, maupun suatu penilaian yang jauh lebih positif lagi. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi dari rejuvenasi komik ini tadi, saya kelompok kami mendesain beberapa tokoh komik yang akan digunakan pada komik rejuvenasi Mohon maaf, Aladin. bisa ditunggu. Rekan saya sedang mengalami gangguan sinyal. Rosa Ramania, mohon maaf sinyalnya. Baik, apakah bisa terdengar? Baik, baik, apakah bisa terdengar? Bisa, silakan mulai. Baik, mohon maaf saya ulangi. Jadi untuk rejuvenasi komik ini tadi, kelompok kami menciptakan 4 desain dari karakter yang merupakan hasil rejuvenasi dari kisah Aladin. Dari sebelah kanan terdapat karakter Aladin yang dia memiliki warna wajah biru yang menjelaskan karakter yang terkesan licik, kurang termotivasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada Jasmine dengan wajah yang diwarna putih karena melambangkan bahwa dia adalah perempuan yang cantik, dan baju dari Jasmine sendiri terinspirasi dari fashion era modern. Kemudian ada karakter Dukun yang memiliki wajah berwarna hitam yang menjelaskan bahwa dia adalah tokoh yang jahat. Kemudian ada karakter Jin yang dengan memiliki wajah berwarna merah, dia menjelaskan karakter yang marah. Baik, untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Sandi Hirmawan. Silakan. Baik, selanjutnya adalah isi dari cerita yang kami buat. Kisahnya dimulai dari seorang pria miskin sebatang kara yang bernama Aladin. Dia datang ke orang pintar atau bisa disebut dukun karena kepepet gengsi ingin kaya. Ia bernama Jin, makhluk halus yang bisa mengabulkan semua jenis permintaan. Tapi dalam semua permintaan si Aladin, si Jin mempunyai syarat, yaitu harus meminta berupa ayam jago setiap purnama jika ingin permintaannya itu dikabulkan. Alhasil, Aladin cepat kaya karena pesugihan tersebut. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kemudian untuk halaman selanjutnya, di sini Aladin bertemu dengan gadis cantik yang bernama Jasmine. Kemudian dia meminta kepada dukun dan jin untuk dapat berhubungan menjalin kasih dengan Jasmine. Dan akhirnya pun Aladin dapat menjalin hubungan dengan Jasmine. Apabila di kisah Aladin yang sebenarnya, setelah mereka
menjalin hubungan itu, Jasmine dan istana Aladin itu diambil atau dicuri oleh penyihir. Tetapi di cerita ini yang sudah kita modernisasi, di awal kan sudah disampaikan bahwa Aladin harus memberikan seserahan kepada jin sebagai imbal apabila ia ingin permintaannya terus dikabulkan. Nah, tetapi di saat dia sudah terlena akan segala harta dan istri yang cantik, dia lupa untuk memberikan ayam sebagai imbalan kepada jin. Kemudian jin pun menjadi sangat murka dan dia akhirnya menarik kembali segala harta. Dan tentunya Jasmine juga diambil dari tangan Aladin. Gitu. Next slide. Baik, selanjutnya ini adalah konsep kita sebelum konsep Aladdin ini dimulai. Jadi di mana kita itu sebenarnya sudah mulai progres dalam pembuatan komik, namun ternyata kita rombak kembali karena ada kesalahan pahaman dari yang diperintahkan. Maka selanjutnya konsep desain yang sebelumnya kami akan ikut sertakan karena ini menjadi proses perjalanan kami dalam pengembangan proyek rejuvenasi komik. Dan slide ini akan dijelaskan oleh rekan kami, Aurelia Azara. Silakan. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada 2 slide terakhir adalah slide yang salah karena terjadi misinformasi. Namun saya akan menjelaskan konsep desain dari cerita yang sebelumnya, yang sebelum kami revisi. Di mana kami mengangkat cerita tradisional, yakni Ramayana, dan memakai lakon orang-orang di masa modern. Untuk ciri kemodernan pertama adalah dari gaya rambut dan pakaian atas yang dikenakan. Kemudian untuk ciri khas tradisional itu ditampilkan pada bawahan yang dimana bawahan Rama dan Sinta itu menggunakan unsur-unsur batik sehingga merepresentasikan budaya tradisional. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Selanjutnya tadi sudah dijelaskan bahwa kita mengangkat suatu cerita yang sebelum direvisi, yaitu kisah dari Ramayana yang kita modernisasi. Di mana di kisah ini kita mengangkat benar-benar kisahnya Ramayana, yaitu kisahnya di saat mereka falling in love, lalu mereka terpisahkan karena ternyata ibu dari Sinta tidak menyetujuinya. Nah, dari sepahamnya kami pada saat itu adalah di mana kita itu memodernisasikan ceritanya Ramayana menjadi cerita sekarang. Jadi di sini kita buat di mana Rama dan Sita ini awalnya pacaran, lalu nggak direstuin karena ternyata dijodohkan oleh ibunya, Sinta dijodohkan dengan laki lain oleh ibunya sebelum itu. Ini adalah presentasi kita pada hari ini dengan 2 slide terakhir yang sebelumnya itu kita rombak ulang. Demikian presentasi kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kesalahan teknik sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.